Sari. Yang akan membantu pada pagi hari ini. Loh, kok gak kena? Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bu Fardan, selaku dosen pembimbing lapangan KKN PDR. Terima kasih dan selamat datang juga kepada Bapak Denny, selaku professional trainer yang akan mengisi webinar hari ini. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya persilahkan Mas Burhan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk Mas Burhan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa bersama supaya acara yang dilakukan pada pagi hari ini bisa lancar dan mendapatkan manfaat yang banyak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'matahu wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi la tajil wajhil azim sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yununa wajidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbilan wa rizqan halan thayyiban wa nas'aluka khairan hasiran wa nas'aluka ma'afiyah wa ila khairu qarni wa anis syari ba'idna. Allahumma bika ashamna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika na'mutu wa ilaika nusyur. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, untuk Pak Ketua kelompok KKN ada apa tidak di sini? Selanjutnya, sambutan untuk Pak Ketua KKN Ketua kelompok Selanjutnya, sambutan Ketua KKN FDR. Monggo Pak Ketua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul meskipun secara online di suasana yang bahagia ini. Yang kemudian sholawat dan salam semoga tetap kita curahkan, kita hadiahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang saya hormati Ibu Fardan Mahmudatul Imamah ST, STH, IMA selaku DPL KKN VDR kelompok 032. Yang saya hormati kepada Bapak DR Denny Yudiantoro SAP SPD yang selaku profesional trainer pada webinar ini.
kami selaku ketua pelaksana pada webinar ini menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara webinar ini. Dengan berjudul Membangun Mindset Entrepreneur Generasi Milenial di Era Pandemi. Saya harapkan kepada teman-teman semoga apa yang akan dilakukan sekarang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, bisa diamalkan untuk ilmunya dari Bapak Denny. Tidak hanya kita mempelajari saja, tapi kita harus amal. Pengalaman juga bisa, saya harap teman-teman nanti bisa mengikuti acara ini dengan sesuai prosedur yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dan selanjutnya sambutan dari Bu Fardan selaku dosen pembimbing lapangan KKN PDR kelompok 32. Monggo Bu Fardan. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta untuk webinar Membangun Mindset Entrepreneur Generasi Milenial di Era Pandemi. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu kegiatan KKN IAIN Tulungagung bertemakan KKN FDR kelompok 032 dari divisi virtual. Terima kasih kepada Bapak Dr. Denny Yudiantoro yang bersedia untuk menjadi narasumber kali ini. Semoga apa yang akan kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk semua peserta, dan juga bisa menambah ilmu baru atau bisa menemukan tips and trick gimana sih ini mindset entrepreneur, gimana kita bisa membangun pola pikir ya, mindset itu ya, pola pikir tentang kewirausahaan di masa era pandemi ini, di mana segala sesuatu sekarang sudah mulai dibatasi karena tidak boleh ada kerumunan dan lain sebagainya. Tantangannya lebih berat. Tapi kemudian kita juga didukung oleh berbagai teknologi informasi baru yang bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan tentang entrepreneur ini atau yang lainnya. Oke, sampai di situ saja Mbak Alfania. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Semoga acaranya lancar, berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini teman-teman semua, pandemi COVID-19 telah dalam mengubah banyak hal dalam sekejap. Pandemi ini merusak berbagai tatanan masyarakat yang sudah ada. Semua dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk sekolah sebagai instansi penyelenggara pendidikan beserta kegiatan ekonomi. Mohon maaf teman-teman untuk minta sedikit waktunya untuk on cam sebentar saja. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Bapak Denny Yudiantoro melalui webinar ini yang berjudul Membangun Mindset Entrepreneur Generasi Milenial di Era Pandemi.
Baiklah, di sini saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Dr. Denny Yudiantoro, SAP, SPD, MM. Tempat tanggal lahir, Tulungagung, 5 Maret 1984. Alamat, Dusun Pelem, Campur Darat, Tulungagung. Nomor telepon WA 085 64999 2045. Instagram beliau Denny Yudiantoro, Zaida Cookies, Zaida Hijab. Facebook Denny Yudiantoro, channel YouTube Denny Yudiantoro. Pendidikan beliau SD Pelem 4, SMP 1 Campur Darat, SMA 1 Boyolangu, S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya, S1 Bahasa Inggris TIKIP PGRI, S2 Magister Manajemen di Uniska, S3 Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang. Untuk pengalaman beliau, pernah bekerja di Oil Petrochemical Safety Oriental Course di Shell, Ester Pertomet, Singapura. Temporary Training Manager Thomson Catering dan Enterprise di Singapura. Dan pada tahun 2006 sampai 2007, analisis kredit di PT Bakti Finance. Maret sampai November 2007, Marketing Office di Federal International Finance atau di PT Astra Group. Maret 2009 sampai Januari 2019, manajer di PT Bank Rakyat Indonesia. 2011 sampai 2013, dosen luar biasa di STT Cahaya Surya Kediri. 2017 sampai 2019, training di Gajah Mada Institute. 2019, dosen luar biasa di Universitas Islam Blitar. 2019 sampai sekarang, dosen marketing dan bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi yang penting disampaikan penyaji yang bisa didapatkan. Namun, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Pak Denny. Oke, suara saya terdengar, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Saya mulai ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Maftuhin MAG selaku Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Dr. Ngainun Naim selaku Ketua LP2M UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang saya hormati Ibu Fardan Mahmudatul Imamah STHI MA selaku dosen pembimbing lapangan kelompok KKN VDR 032 dan juga seluruh anggota KKN 032, panitia dan juga seluruh peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya akan kita nantikan di yaumul qiyamah. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari Jumat saya dapat diberi kesempatan untuk diskusi dengan kawan-kawan kelompok 32 dan juga peserta webinar dengan tema membangun mindset entrepreneur pada generasi milenial di tengah pandemi. Jadi ini adalah tema yang luar biasa mengingat kita berada pada kondisi pandemi yang pastinya semua sektor bisnis, sektor ekonomi terkontraksi. Jadi butuh peran anak muda, peran milenial, dan peran Anda sebagai mahasiswa, sebagai agent of change untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, untuk memberikan kontribusi kepada sektor UMKM. Di mana yang namanya KKN yang umumnya dilakukan secara luring gitu kan, Anda masuk ke lokasi, ke kampung, ke desa dengan harapan Anda bisa berpartisipasi di sana, berkontribusi dalam berbagai bidang di desa, tetapi dengan kondisi pandemi ini kita lakukan KKN ini dengan cara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa partisipasi kawan-kawan untuk mengembangkan sektor UMKM. Jadi mungkin sebelum saya memulai sedikit sharing saya, mungkin saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat sebuah cuplikan video gitu kan, yang harapannya nanti bisa memberikan motivasi buat kawan-kawan, semangat buat kawan-kawan untuk bagaimana mengubah mindset kita yang sebelumnya kita menjadi orang yang mungkin konsumtif menjadi orang-orang yang lebih produktif. Mungkin monggo kawan-kawan simak video yang akan saya sampaikan sebentar lagi. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง ใช่ไหมแต่แม่น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงมีก๋วยเตี๋ยวลง5 3 ลง10จ้าปิ้งครับปิ้งอร่อยครับปิ้งครับจ้าปิ้งลง5นะคะ3 ลง10จ้า
ได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสามรักจนจบปริญญาตรี Oke, mungkin saya sedikit mengajak kawan-kawan untuk melihat video yang saya pikir ini cukup menginspirasi kita, gitu kan? Dia adalah seorang anak yang dilahirkan tidak memiliki keunggulan komparatif. Adalah keunggulan yang komparatif adalah keunggulan yang diberikan oleh Tuhan. Dia adalah orang yang terlahir dengan keunggulan kompetitif. Keunggulan diperjuangkan, diupayakan dari kecil. Dia dari mungkin sekolah dasar dia sudah jualan gitu kan. Ini adalah cerita sebenarnya salah satu orang berprestasi di Thailand gitu kan. Dia jualan dari kecil dan akhirnya saat ini sudah menyelesaikan beasiswa S3 di salah satu universitas ternama di Inggris gitu kan. Jadi ini adalah hal yang luar biasa buat kita sebagai mahasiswa untuk belajar bahwa ketika kita berupaya menciptakan sesuatu yang luar biasa pada diri kita belajar dengan cara luar biasa, dimanapun Anda belajar, Anda akan menjadi orang-orang luar biasa. 10 tahun kehidupan yang akan datang, yang Anda akan terima, itu tergantung dari apa yang Anda lakukan saat ini. Ketika saat ini Anda keras pada diri Anda, maka 10 tahun yang akan datang, kehidupan itu akan lunak pada Anda. Tetapi sebaliknya, ketika saat ini Anda lunak pada diri Anda, kehidupan 10 tahun yang akan datang akan sangat keras pada Anda. Di sini saya bukan berarti menggurui, karena saya pernah merasakan usia Anda dan Anda belum pernah merasakan usia saya. Jadi saya lahir lebih dulu, saya diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mungkin lebih banyak daripada Anda yang saya bisa ceritakan pada Anda. Jujur saya adalah orang yang lama di praktisi, saya baru aja masuk kampus gitu kan. Hidup saya habiskan bertahun-tahun menjadi marketing gitu kan, menjadi marketing selama 14 tahun di perusahaan, dan lainnya saya juga jualan, saya juga bisnis, saya sejak SMA itu sudah jualan bunga gitu kan, saya kuliah juga maklaran, semua saya lakukan gitu kan, maklar mobil, semuanya asalkan bisa menghasilkan uang gitu kan, saya berpikir kreatif. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang tua saya tidak mampu membiayai, tidak, tetapi saya berpikir bagaimana saya bisa memberikan added value. Bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu yang mungkin akan saya terima dampaknya di masa yang akan datang. Kenapa? Saya adalah murni seorang marketing gitu kan. Saya selalu bagaimana berupaya memberikan yang terbaik buat customer saya, dan akhirnya ya saat ini saya bisa berbagi dengan kawan-kawan semua gitu kan. Berbagi tidak hanya dari teori yang saya pelajari di kampus karena saya lulusan marketing, tapi bagaimana saya mengaplikasikan ilmu-ilmu marketing di lapangan. Bagaimana saya senantiasa memberikan layanan terbaik buat pelanggan saya. Sama dengan Anda gitu kan. Ketika Anda punya bisnis, selalu komitmenlah layani customer Anda dengan luar biasa. Saya selalu bilang bahwa layani customer Anda dengan hati, supaya mereka akan jatuh hati. Tapi ketika Anda cuma setengah hati melayani mereka, ya mereka akan pindah ke lain hati. Itulah yang harus Anda pegang. Ketika Anda menjadi seorang pebisnis, ketika Anda menjadi seorang entrepreneur. Hari ini materi kita berkaitan dengan bagaimana anak muda memiliki mindset, gitu kan? Memiliki mindset dalam berbisnis, jadi dalam mengembangkan yang namanya entrepreneur, gitu kan? Jadi judul saya yang mohon maaf tidak mainstream, saya bilang yang entrepreneur kaya nggak usah nunggu tua gitu kan. Ya mohon maaf saya tidak mengajari Anda materialis, tidak gitu kan. Ya karena yang namanya orang ekonomi itu selalu ngomong dengan yang namanya bagaimana kita memberikan added value bagi setiap apa yang kita lakukan. Kalau orang ekonomi pasti ngomongnya punya untung gitu, kalau Anda berpikir seperti itu. Tapi tidak begitu, saya ingin mengajarkan kepada Anda bahwa ketika Anda mau berwirausaha sejak muda, ketika Anda berentrepreneur sejak muda, saya yakin bahwa nanti ketika Anda lulus, Anda sarjana, Anda di wisuda gitu kan, mungkin 3 semester yang akan datang atau mungkin 2 semester yang akan datang, Anda adalah orang yang mungkin bisa memberikan added value bagi orang lain. Dalam Islam itu dijelaskan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi manfaat bagi sesamanya. Bayangkan kalau Anda nanti lulus, Anda di wisuda, Anda sudah punya jiwa entrepreneur dan Anda sudah kembangkan sejak saat ini, ya Anda lulus nggak seperti kawan Anda yang nyari pekerjaan gitu kan. Anda tinggal kembangkan aja bisnis Anda, atau mungkin nanti akan Anda rekrut kawan-kawan Anda yang kebingungan mencari kerja. Itulah poin plus yang mungkin ingin saya gambarkan, ingin saya doktrin kepada Anda gitu sebagai seorang mahasiswa, dan pastinya Anda memiliki peluang yang lebih besar daripada saya. Kenapa kok saya lebih bilang Anda lebih berpeluang pada saya? Benar yang disampaikan Bu Fardan tadi bahwa kita sekarang hidup dengan
berbagai kemudahan digitalisasi. Saya dulu ketika SMA gitu tahun 99 hingga tahun 2002, saya waktu itu bisnis sama saudara saya jualan bunga plastik gitu kan. Itu saya menawarkan door to door, saya tawarkan ke kawan-kawan saya tawarkan ke orang yang saya temui, dan itu saya merasa bahwa itu membentuk mental saya gitu kan. Mental saya ya nyun sewu, yang jadi namanya pebisnis itu nggak usah malu gitu kan. Kalau saya berseloroh kayak ono mangan jangan pung benturai gedek gitu kan. Kenapa seperti itu? Ketika kita berbisnis, ketika prospek customer ya jangan malu gitu kan. Kalau Anda malu ya selesai. Nah, jadi saya terbiasa ketika menjual produk saya, ya memang saya menjadi marketing di bisnis perbankan gitu kan. Ya saya biasa diusir orang, ditolak orang, dan itulah yang membuat mental kita menjadi tangguh. Ketika kita mengalami di mana kita terbentur dengan kesulitan, disitulah kita akan belajar. Ingat bahwa manusia hidup itu akan selalu penuh dengan ujian gitu kan, karena ujian itulah yang akan membuat Anda naik kelas. Makanya ketika Anda ujian, ya Anda akan belajar di situ dan Anda naik kelas. Beda dengan anak sekolah. Kalau anak sekolah belajar dulu baru ujian baru naik kelas gitu kan. Kalau Anda hidup, Anda mendapatkan ujian, Anda belajar dan Anda naik kelas. Intinya bahwa ketika Anda berwirausaha, nggak usah Anda nunggu yang namanya nanti setelah kita susah mencari kerja. Kenapa? Karena kita hidup di era digitalisasi. Saya rasa di sini nggak ada yang nggak punya handphone. Saya merasa bahwa di sini semuanya punya gadget, semuanya punya gawe yang pasti di atas rata-rata canggih gitu kan. Mungkin lebih canggih daripada saya. Mungkin aplikasinya lebih banyak daripada saya dan orang-orang seusia saya gitu kan. Karena Anda memiliki kompetensi digital yang luar biasa. Ya, tetapi saya selalu bilang kepada mahasiswa, kalau Anda memiliki yang namanya gawe, smartphone atau gadget yang lainnya, gunakanlah itu tidak hanya untuk urusan konsumtif gitu kan. Gunakanlah itu untuk urusan produktif. Ya, bolehlah kita lihat drama Korea, bolehlah kita lihat Ikatan Cinta atau mungkin lihat yang lain, tetapi paling tidak di sela-sela itu gunakanlah gawe kita untuk hal-hal yang berbau produktif. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang keep in touch dengan digitalisasi, dengan gawe. Saya kalau nanya di seluruh peserta webinar ini, mungkin mahasiswa, kalau saya tanya, kira-kira barang apa yang Anda pegang sebelum tidur? Atau barang apa yang Anda pegang setelah bangun tidur? Saya rasa mungkin 90% menjawab yang namanya handphone. Itu adalah barang yang Anda pegang terakhir atau Anda pegang pertama ketika Anda bangun. Kalau ada di sini yang memegang tasbih sebelum dan setelah bangun tidur, itu adalah calon istri dan suami soleh, istri solehah, gitu kan, luar biasa gitu kan. Saya appreciate dengan itu. Pastinya ketika Anda memiliki gawe ini, gunakanlah untuk urusan-urusan produktif, urusan-urusan yang bisa membangun mungkin jejaring Anda. Saat ini Anda bisa menggunakan ini untuk berbisnis, kawan-kawan gitu kan. Nah, saya nanti akan banyak bercerita. Di sini saya di Tulungagung saat ini dipercaya menjadi pendamping 4 komunitas UMKM. Saya dipercaya menjadi pendamping Forum Komunikasi UMKM Tulungagung, Sahabat UMKM Tulungagung, Wira Usaha Muda Tulungagung, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tulungagung. 4 komunitas ini saya selalu keep in touch dengan mereka, kita diskusi, mungkin ada hal yang mungkin butuh rembukan, ya kita diskusikan. Jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali saya senantiasa menyempatkan diri untuk kumpul dengan mereka. Supaya apa? Supaya bisa saya update hal-hal terbaru tentang bisnis. Supaya saya bisa memahami apa sih saat ini kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan. Nah, saya punya sebuah cerita, kawan-kawan. Nah, saya akan banyak cerita. Ada salah satu mahasiswa di FASI, bukan jurusan ekonomi. Dia adalah anggota dari komunitas Wira Usaha Muda Tulungagung. Setahun yang lalu, tepatnya Maret 2020, dia memiliki usaha fashion. Tetapi usahanya terkendala karena corona. Nah, pada saat itu dia punya inisiatif yang luar biasa keren. Dia karena punya teman, punya komunitas di Wira Usaha Muda Tulungagung, dia foto semua produk kawan-kawannya, dia tawarkan untuk dijualkan sama dia. Akhirnya dia masuk di beberapa marketplace. Ada 7 marketplace dimasuki pertama kali. Dia konsisten menjual produk kawan-kawannya, semua produk dijual, alat-alat rumah tangga, telenan roti, panci, semuanya dijual tanpa dia memiliki produk. Akhirnya saya ketemu sekitar bulan September 2020. Pada saat itu kita ada acara podcast bareng di salah satu radio swasta di Tulungagung. Dia ngomong, "Pak, saat ini saya sudah menjadi star seller di Shopee. Saat ini saya sudah bisa jualan 30-40 barang setiap hari tanpa saya memiliki produk." Bayangkan kalau kita pikul rata keuntungan dia 10.000 per piece, kalau 40 barang per hari, dia udah untung 400.000 sehari. Itu sekelas mahasiswa akhir di jurusan FASI. Luar biasa. Saya appreciate dengan dia, dan sekarang dia udah lulus. Dan saat ini dia lebih besar lagi bisnisnya,
Meskipun saat ini dia juga sudah merambah bisnis yang diproduksi sendiri. Keren. Itu adalah sebuah strategi yang luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan Anda pun bisa melakukannya. Tinggal Anda mau atau tidak. Kan? Ada lagi mahasiswa yang saya dampingi adalah mahasiswa ekonomi. Dia duduk di semester 10 pada waktu itu sekitar 2017. Dia duduk di semester 10 ketika saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang saya bilang mahasiswa kawaan gitu kan. Saya selalu nanya, "Abang, kenapa yang menyebabkan Anda lulusnya kok molor?" "Pak, saya punya bisnis." Akhirnya kita sering keep in touch, kita sering komunikasi karena memang saya begitu appreciate dengan mahasiswa yang punya bisnis. Saya selalu akan mendampingi. Kemudian saya dampingi dia, bisnisnya adalah tanaman hidroponik, dan akhirnya saya linkkan di beberapa peritel yang ada di Tulungagung yang saya kenal gitu kan. Dan itulah yang namanya bisnis. Dan saya ingin bahwa teman-teman di sini juga punya bisnis. Saya selalu support mahasiswa saya karena memang saya di jurusan manajemen bisnis, saya senantiasa mendorong mahasiswa saya untuk gabung komunitas. Meskipun Anda usahanya masih baru, Anda gabunglah komunitas. Kenapa? Karena mindset dasar yang ingin saya tanamkan ke Anda adalah ketika Anda ingin punya bisnis, Anda bertemanlah sama pebisnis. Ingat, dalam orang Jawa itu bilang bahwa kalangan kalah karo gulungan. Siapapun teman Anda saat ini, dialah yang akan memberikan mindset pada Anda. Kenapa saya bilang kalangan kalah karo gulungan? Misalkan Anda berasal dari keluarga baik-baik, keluarga terhormat, teman Anda adalah ya nyun sewu, preman, bajingan, mindset itu juga akan tertanam pada Anda. Beda kalau Anda berteman dengan orang yang baik, meskipun Anda mungkin dari keluarga yang kurang baik atau broken home, Anda juga akan menjadi orang baik. Nah, itulah yang menyebutkan bahwa dalam Islam pun dijelaskan, tombo atiku salah sijine adalah wong kang soleh kumpulono. Kenapa kok seperti itu? Ketika Anda kumpul dengan orang soleh, ya Anda akan juga punya mindset jadi orang soleh. Itulah makanya ketika kita ngomong ingin kita berwirausaha, Anda ingin menjadi seorang pebisnis, simple. Anda kumpul saja sama pebisnis. Anda pasti akan dapat mindset-nya. Kalau tidak salah, saya pernah dengar khutbah Jumat yang bilang bahwa Nabi Muhammad bersabda bahwa ketika Anda berkawan dengan penjual minyak wangi, Anda akan terciprat bau wanginya. Ketika Anda berkawan dengan seorang pandai besi, Anda akan juga kecipratan yang namanya apinya. Nah, itulah yang digambarkan, yang sudah diceritakan bahwa baik orang Jawa, Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa siapapun yang akan Anda gunakan sebagai teman, itulah yang mempengaruhi mindset Anda. Makanya kalau di sini yang sudah punya bisnis kecil-kecilan atau orang tuanya punya bisnis, gabunglah dengan komunitas. Nanti silahkan japri saya link-kan dengan komunitas. Kebetulan besok saya ada acara kopdar dengan komunitas, ya monggo besok saya sampaikan kalau kawan-kawan di sini ada yang ingin gabung dengan komunitas. Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya kenapa kok kita harus membangun mindset entrepreneur untuk milenial gitu kan. Ingat bahwa dengan adanya pandemi ini, ketika Anda lulus di masa pandemi ini akan sedikit mengalami kesulitan. Karena perusahaan saat ini tidak berbondong-bondong membuka lapangan kerja, tapi malah mengurangi pekerjaannya. Bayangkan Anda lulus wisuda di era pandemi, pasti sedikit mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Apa solusinya? Ya belajarlah berwirausaha. Bagi mereka yang sudah lulus, mungkin udah aduh, harusnya saya belajar dulu ya gitu kan. Kenapa kok sekarang masih baru aware gitu. Makanya Anda yang masih semester 7, semester 6, Anda belajarlah berwirausaha. Karena ya nyun sewu, ini hadisnya sahih atau tidak bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan atau perdagangan. Nah, intinya apa? Bahwa kalau 9 pintu itu ada di perdagangan, pintu rezeki itu. Ya, kalau kita mencoba melihat orang-orang sukses di dunia, orang-orang kaya di Indonesia, semuanya berasal dari pebisnis. Kalau pegawai negeri, pegawai swasta, sukses, kaya raya, justru nanti malah bingung gitu. Nanti udah jadi cari-carian KPK gitu kan, ya gajinya kan sudah terukur gitu kan, tiba-tiba bagaimana dia kaya raya. Beda kalau pebisnis. Anda menjadi seorang pebisnis, Anda sukses, ya Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kawan Anda yang sekedar pegawai. Nah, ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, ya kita harus paling tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah gitu kan. Ya, jujur Rasulullah adalah seorang pebisnis. Dari muda dia sudah jualan gitu kan. Dari muda dia sudah berbisnis dan dia akan menjadi seorang pebisnis yang sukses tidak hanya dalam segi finansial, tetapi juga dari segi akhlak gitu kan. Kan Anda mahasiswa Win 1 berbasic Islam, ya Anda harus memiliki akhlak karimah gitu kan. Bagaimana cara berdagang yang jujur gitu kan. Ya, kadang ketika kita menjadi seorang penjual, ketika kita jujur, ketika kita berbuat baik dengan customer kita, customer itu akan respect pada kita. Karena kenapa? Ya, saya 14 tahun di bisnis yang memang saya menjadi marketing.
Ternyata yang namanya pricing itu tidak menjadi faktor utama orang menentukan pilihan. Itu yang harus Anda catat. Ya kan? Jadi saya mengalami sendiri bahwa ketika saya berjualan selama 14 tahun di perusahaan, ternyata harga itu bukan menjadi patokan. Apa yang membuat mereka nyaman? Bagaimana sikap kita kepada customer kita? Bagaimana peran kita terhadap mereka? Bagaimana kita membantu mereka? Makanya saya selalu berpikir bahwa ketika ada jualan, always giving before asking, gitu kan? Selalu beri sebelum menerima. Nah, apa yang kita beri? Ya mungkin keramahan, ya mungkin layanan yang luar biasa, ya mungkin produk yang berkualitas, ya mungkin bagaimana kita mempertahankan produk yang kita miliki, itu kita lakukan. Makanya ketika Anda menjadi seorang pebisnis, senantiasa all out dengan customer Anda, dengan pelanggan Anda. Supaya apa? Simple, supaya mereka tidak pindah ke lain hati, supaya mereka jatuh hati. Itu aja. Ketika Anda berbuat baik, berbuat bagus dengan customer Anda, yang mereka akan respect kepada Anda. Saya pernah membaca sebuah survei, jadi membahas sebuah penelitian bahwa ketika kita ingin sukses itu ternyata 20% itu hanya mengandalkan IQ. Tapi 80% konon itu diandalkan oleh EQ, emotional quotient. Dan ketika saya jalani benar gitu kan. Ketika kita pinter dalam jualan, tapi kita tidak pinter dalam menjalin hubungan dengan pelanggan, ya pelanggan akan pergi. Makanya bagaimana emotional quotient kita, bagaimana kita berperilaku dengan customer kita, bagaimana kita memberikan layanan kepada customer kita, itu menjadi sebuah alasan mereka akan bertahan di tempat kita. Nah, kalau kita ngomong yang namanya bisnis di Indonesia, kawan-kawan, seperti inilah potretnya secara garis besar yang saya ambil dari BPS. Mayoritas adalah bisnis pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Ada 49%. Kemudian perdagangan, hotel, dan restoran. Ada 28%. Kemudian pengangkutan, transportasi, dan komunikasi 7%. Ini adalah potret bisnis di Indonesia. Saya mengambil potret bisnis dari Tulungagung aja. Karena saya memang lama di Tulungagung, saya asli orang Tulungagung, saya menjadi marketing di Tulungagung. 49% bisnis yang memang ada di Tulungagung. Pertanian, ya banyak petani di Tulungagung karena sentranya dari pertanian. Peternakan kalau Anda di wilayah Rejotangan, kemudian Sumber Gempol, Kali Tawir, kemudian Pucang Laban, Tanggung Gunung, ternak ayam, ternak budidaya ikan, semuanya ada di sana. Jadi memang inilah potret yang ada di Tulungagung. Nah, ketika kita berada di Tulungagung, saya merasa bahwa kawan-kawan itu memiliki peluang yang luar biasa besar dalam berbisnis. Aduh Pak, saya nggak punya bisnis. Ngapain Anda bingung? Anda datang ke tetangga Anda kerja sama, Anda fotokan produknya, Anda pasarkan di marketplace, selesai. Aduh Pak, takut nggak laku ya. Ketika Anda takut, berarti Anda belum mencoba dan Anda takut, itu ya sebuah kesalahan fatal gitu kan. Kalau saya boleh mengutip kata-katanya Jack Ma, kegagalan itu bukanlah kesalahan, tapi kesalahan yang terbesar adalah ketika kita gagal tapi tidak berani mencoba lagi. Itu katanya Jack Ma. Makanya ketika kita gagal, ya kita coba lagi. Ya, yang namanya pebisnis itu tidak ada yang namanya ketika kita jualan langsung laku gitu. Jadi saya dulu ketika jualan ya berhari-hari baru dapat customer. Kadang 1 bulan nggak dapat customer. Sama ketika saya di BHRI, saya jualan produk saya pinjaman. Kadang 3 bulan itu saya nggak closing sama sekali. Tetapi ya tetap harus jalan gitu kan. Terus harus mencoba gitu kan. Makanya ketika Anda jualan gagal ya jangan Anda takut gitu. Anda segera bangkit. Kenapa? Dari situlah Anda nanti akan belajar. Dari kegagalan itulah nanti akan bisa bermuhasabah. Kenapa ya kok produk saya nggak laku? Apa saya cara menawarkan salah ya? Atau barang saya cara mutunya salah? Atau cara saya merespon dari chatnya customer itu terlalu lambat? Nah itulah nanti akan Anda belajar. Sama seperti yang disampaikan oleh Thomas Alva Edison, dia adalah seorang penemu bola lampu. Ketika dia gagal 999 kali konon, dia cuma bilang seperti ini, saya tidak pernah merasa gagal, tetapi saya telah berhasil menemukan cara baru untuk berhasil sebanyak 999 kali. Dan itulah yang harus kita adopsi. Ketika Anda gagal, Anda harus belajar. Sama ketika saya dulu gagal jualan, apa cara saya salah ya? Apa cara saya ngomongnya salah? Itu saya lakukan. Makanya ketika Anda mencoba, Anda akan pinter. Nah, itulah maksudnya bahwa ketika Anda punya bisnis, Anda itu akan semakin banyak belajar. Dan Anda akan menjadi seorang decision maker yang bagus. Oke, ketika kita ngomong yang namanya bisnis di masa pandemi ini. Di masa pandemi itu, COVID-19 ini e-commerce diproyeksikan terus berkembang. Meskipun ketika kita melihat banyak sekali berita di media digital, berita di koran, di TV, bahwa sektor UMKM mengalami penurunan, lesu.
Tetapi kalau Anda melihat berita yang ada di tentang kinerja kantor pos, JNT, Tiki, JNE, atau mungkin Lion Parcel, Anda lihat jasa-jasa pengiriman barang, kinerja mereka mengalami kenaikan yang luar biasa signifikan. Ada yang 300%, ada yang mencapai 500%. Pesannya apa? Bahwa saat ini sebenarnya customer itu tidak berhenti membeli, tapi mereka berganti cara membelinya. Yang dulu awalnya mereka membeli dengan cara offline, mereka datang ke mall, datang ke gerai, datang ke retail, ke toko dan sebagainya. Sekarang cara mereka belinya ganti apa? Dengan online. Kenapa? Karena ada PSBB, ada pandemi, ada PPKM, jadi mereka tidak bisa langsung ke lokasi transaksi gitu. Mereka akhirnya melakukan pembelian dengan cara online. Nah, itulah yang harus kita serap. Anda sebagai anak muda, saya bilang tadi tidak ada yang tidak memiliki teknologi digital gitu kan. Anda tidak ada yang tidak memiliki yang namanya Android. Gunakanlah itu untuk berbisnis. Paling tidak ketika Anda ingin belajar, Anda belajarlah menjadi yang namanya dropshipper, reseller. Bahkan sekarang yang namanya Shopee, Bukalapak itu membuka yang namanya dropshipper. Anda tanpa memiliki produk, tanpa memiliki modal bisa menjualkan produk orang lain. Dan itulah di sana nanti Anda akan belajar. Nah, rata-rata pengusaha-pengusaha yang sukses itu mereka mengawali karirnya dari seorang marketing, dari seorang penjual. Nah, makanya ketika Anda menjadi seorang penjual, Anda tahu bagaimana melayani customer, Anda tahu bagaimana negosiasi dengan customer, Anda tahu bagaimana bertransaksi dengan customer, nanti akan Anda pintar. Makanya saya seperti video di awal tadi yang saya putarkan tadi, bahwa si anak tadi bisa pintar karena learning by doing. Nah, dia belajar dari pengalamannya gitu kan. Ketika jualan ini nggak laku, bagaimana ya, dia datang ke pasar belajar. Oh, ternyata orang ini jualan seperti ini. Ya, dia lakukan. Oh, bagaimana ya supaya orang tertarik membeli lebih banyak. Nah, dalam istilah marketing ada yang namanya upselling. Apa itu upselling ya? Seperti yang digambarkan di video tadi. Ketika Anda beli satu harganya 5 baht. Ketika Anda beli 3 harganya 10 baht. Nah, itulah yang namanya upselling. Strategi marketing yang saat ini diterapkan oleh berbagai retail dan gerai itu yang salah satunya adalah upselling. Anda di Indomaret beli roti satu harganya 12.000, kalau Anda beli 3 nanti harganya berbeda. Anda beli UC 1000 harganya 6.000, kalau Anda beli 2 harganya berbeda. Itulah strategi upselling. Dan kita bisa ketika kita learning by doing. Ketika Anda praktek langsung, ketika Anda belajar langsung, Anda menjadi seorang pebisnis, Anda itu pasti bisa. Ya, kenapa? Ya learning by doing gitu loh. Nah, jadi kemudian kenapa kok kita harus berbisnis, Pak? Gitu kan? Pertama adalah sebagian besar perekonomian dunia dikuasai oleh sebagian kecil orang yang merupakan pebisnis. Ada sebuah teori yang namanya teori Pareto, dikemukakan oleh Alfredo Pareto dari Italia. Dia menyatakan 80-20 dan 20-80. Apa maksudnya? Ini juga saya lakukan sendiri, saya terapkan memang benar gitu kan. Ternyata di Indonesia dan di dunia 80% perputaran uang itu hanya dikuasai oleh 20% saja. Dan sebaliknya, 20% perputaran keuangan itu dikuasai oleh 80% orang. Maksudnya apa? Bahwa ternyata uang yang sebegitu besar itu hanya 20% orang yang menguasai, dan mereka adalah para pebisnis. Sama ketika saya di BRI dulu, saya itu di cabang saya itu mengelola aset yang namanya tabungan, atau dalam istilah perbankannya namanya lending, itu sekitar 2,5 triliun. Bayangkan 2,5 triliun itu aset tabungan yang saya kelola. Dari 2,5 triliun itu hanya 20% itu dikuasai oleh segelintir orang. Contohnya ada satu dealer motor, dia memiliki tabungan senilai 100 miliar. Ada dia pengusaha alat-alat militer menguasai, dia punya 150 miliar. Selesai. Sisanya apa? Ya retail seperti masyarakat seperti saya yang nabung cuma 2 juta, 3 juta, banyak 80%-nya menguasai. Itulah menggambarkan bahwa ketika Anda menjadi seorang pebisnis, Anda bisa berpeluang menjadi 20% orang yang bisa sukses. Tetapi ingat bahwa kesuksesan itu tidak seperti membalikkan tangan gitu kan. Kalau Anda sering menulis status akan indah pada waktunya gitu kan, rezeki wis diatur Gusti gitu kan. Ingat bahwa mungkin tidur Anda kelamaan gitu kan, Anda harus segera bangun. Anda jangan hanya cuman berani bermimpi gitu kan. Kalau Anda cuman berani bermimpi, tidak pernah berani mengeksekusi, ya nothing gitu kan. Jadi kalau saya boleh mengutip kata-katanya William Tanuwijaya gitu kan, ketika bermimpi, ketika Anda berani mengucapkan mimpi, kalau nggak salah seperti itu, maka mimpi itu akan berubah menjadi sebuah rencana gitu kan. Ketika Anda berani mengutarakan rencana itu, maka rencana akan berubah menjadi sebuah komitmen.
Dan ketika Anda berani melaksanakan komitmen, komitmen akan berubah menjadi sebuah kenyataan. Itulah yang dilakukan oleh William Tanuwijaya, founder dari Tokopedia. Dan itu bisa menginspirasi kita gitu kan. William Tanuwijaya kuliah nggak pernah masuk karena dia harus bekerja, Joko Wartel, Joko Warnet. Dia dari situ dia belajar bagaimana mengkoneksikan orang, bagaimana berbisnis, ya akhirnya menjadi orang sukses sekarang. Kalau mungkin dia adalah anak orang kaya yang tidak pernah jaga warnet, jaga wartel, mungkin dia juga tidak akan menjadi orang sukses. Jadi foundernya Tokopedia saat ini. Kenapa? Karena dia belajar dari pengalaman. Learning by doing. Makanya Anda ketika mumpung masih ada kesempatan, Anda masih diberikan kesehatan sama Tuhan, masih diberikan peluang, maka gapailah peluang itu. Jangan ketika Anda berbisnis, ingat, jangan hanya berpikir uang. Salah kalau Anda hanya berpikir uang. Ketika Anda mulai berbisnis itu jangan hanya berpikir uangnya, tapi berpikirlah bagaimana Anda bisa mengupayakan dengan maksimal. Kalau Anda bisa bekerja dengan maksimal, bisa jualan dengan maksimal, uang itu akan datang ke Anda. Tapi kalau yang Anda pikir adalah uang dulu, uang dan uang, ya Anda tidak akan pernah bisa maksimal. Itulah strategi. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas bisnis atau perdagangan merupakan penggerak roda ekonomi dan urat-nadi perekonomian bangsa. Ingat bahwa ekonomi, bisnis, UMKM itu adalah menjadi penggerak urat nadi. Saat ini dengan terjadinya pandemi, daya beli masyarakat menurun, ekonomi lesu, ya negara juga mengalami kelesuan. Akhirnya apa ya, negara memberikan bantuan langsung tunai, diberikan istilahnya insentif pajak dan sebagainya. Dampaknya apa kepada negara? Ya negara lesu. Pendapatan negara berkurang, utang negara nambah gitu kan. Ya pastinya itu menjadi sebuah alasan bahwa ekonomi harus bangkit. UMKM harus bergerak dan Anda harus terlibat di sana. Supaya apa? Supaya Anda tidak hanya menjadi penonton, tapi Anda juga menjadi pemain. Kemudian selanjutnya adalah bisnis memberikan keleluasan waktu sehingga banyak waktu berkualitas untuk keluarga. Jadi kalau Anda bisnis itu gampang loh, Anda bisa kumpul dengan anak istri, dengan keluarga, dengan pasangan gitu kan, keren gitu kan. Waktu Anda bisa gunakan untuk apapun gitu kan, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat gitu kan. Beberapa waktu yang lalu kadang itu ketawa gitu kan, ada sebuah TikTok yang lagi viral gitu, yang viral, tapi saya juga nggak setuju gitu kan. Si TikTok itu bilang seperti ini, visi foya misi foya gitu kan, visi misi foya foya gitu. Nah itu yang mungkin saya sedikit tidak setuju gitu kan. Jadi ketika Anda menjadi orang muda, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Jangan punya moto muda foya foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu kan. Ya nanti pertanyaan yang besar yang saya ajukan ke Anda adalah, tiket surganya beli calo di mana gitu kan? Kalau ada saya nitip gitu kan? Tidak ada konsep seperti itu gitu kan? Ketika Anda menjadi seorang pemuda, berpikirlah bagaimana ketika muda Anda bisa senantiasa berkarya dan berbagi pada sesama. Ketika tua, kaya raya dan rajin berderma. Ketika mati, insya Allah masuk surga gitu kan? Itulah konsep yang harus kita tanamkan. Jadi visi misi foya-foya itu nggak ada gitu kan? Kenapa? Kalau kita memuda foya-foya seperti sampaikan tadi, bahwa ketika saat ini Anda keras pada diri Anda, 10 tahun yang akan datang kehidupannya akan lunak pada diri Anda. Tapi kalau saat ini Anda lunak pada diri Anda, 10 tahun yang akan datang hidup itu akan keras pada Anda. Saya boleh bercerita. Tahun 99 itu saya SMA. Saya banyak melihat kawan-kawan saya yang dulu kaya raya gitu kan, sukanya ya seperti saya ceritakan tadi foya-foya, menjadi hedon gitu kan. Karena memang anak orang kaya gitu, anak pejabat dan sebagainya. Sekarang saya melihat mereka saat ini ya lontang-lantung, tidak punya kerjaan gitu kan. Ada yang belum menikah gitu kan, ada yang menikah tapi berantakan. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia mindsetnya sudah tertanam bagaimana dia foya-foya di awal. Tapi ada satu kawan saya yang mungkin saya selalu ingat sampai sekarang. Dia adalah keluarga pas-pasan, ya saya bilang menengah lah, menengah ke bawah. Dia sekolah, rumahnya Gondang, itu sekolah ke SMA Boyolali, itu dia naik sepeda jengki, elek gitu kan. Dia semangat selama 3 tahun naik sepeda jengki, jelek gitu kan. Ya memang dia keluarga miskin gitu, ya, jujur. Tetapi karena kemauannya yang luar biasa, perjuangannya yang luar biasa, sekarang dia sudah menjadi perwira polisi, sudah menjadi wakil Kapolres sekarang. Luar biasa. Itulah bayangan yang selalu saya ceritakan kepada anak-anak muda, bahwa ketika Anda sekali muda, Anda cuma berpikir foya-foya dan santuy, rebahan, Anda tidak akan pernah sukses. Ingat bahwa rebahan itu tidak akan pernah membuat Anda sukses. Tapi sukseslah yang akan bisa membuat Anda bebas rebahan. Makanya bagaimana kita menanamkan mental entrepreneur bagi kita. Oke, jadi yang ketiga adalah yang terakhir adalah bisnis memberikan penghasilan tidak terbatas, unlimited kalau jadi seorang pebisnis itu. Kenapa ya? Anda lihatlah gitu kan, sekarang orang-orang kaya di dunia itu banyak didominasi oleh anak muda. Kenapa? Dari kemampuan dia, kemauan dia menggunakan teknologi, akhirnya dia bisa mengubah apapun.
dan akannya mengubah bahwa yang bisa kaya adalah orang tua. Salah. Sekarang anak muda udah bisa sukses, sudah bisa kaya. Di sini saya tidak mengajari Anda untuk menjadi seorang materialistis, tidak gitu kan. Saya hanya mengajari Anda bagaimana Anda bisa menjadi orang yang bisa berdikari. Karena kalau nggak salah saya pernah mendengar katanya Ustadz itu yang namanya fakir itu mendekatkan kufur gitu kan. Berarti kuncinya apa? Ketika kita miskin kita itu akan lebih mudah dikufurkan. Gitu kan. Makanya ketika kita bisa menjadi orang kaya, orang sukses ya kita bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak daripada orang lain. Nah itulah salah satunya ketika Anda ingin sukses, Anda ingin menjadi orang yang luar biasa ya jalurnya adalah perdagangan. Karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan konon kan. Oke. Kemudian bagaimana membangun mindset Anda sebagai milenial, sebagai anak muda untuk memulai sebuah bisnis di usia muda. Oke, yang pertama itu Anda harus tahu tujuan bisnis Anda. Anda punya niat, Anda punya tekad, Anda punya semangat, nah, sedikit nekat lah, itu Anda bisa mewujudkan. Anda harus punya niat, apa bisnis Anda, konsepnya apa. Anda belajarlah banyak sekali model bisnis saat ini. Makanya saya selalu bilang bahwa ketika Anda mau berbisnis, lakukan bukan studi kelayakan bisnis. Karena saya dosen studi kelayakan kalau di FEB. Tetapi saya selalu menyarankan ketika anak muda, milenial ingin menjalankan bisnis, pertama kali lakukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Wah, Anda pasti bingung, apa itu Pak studi kelayakan? Studi kelayakan adalah Anda jalan-jalan di luar sana. Anda lihat apa potensi yang bisa Anda garap. Ingat dalam sebuah teori marketing mix yang 4C, ketika Anda membuat bisnis, itu yang Anda cari pertama adalah customer need, kebutuhan dari pelanggan. Begitu juga Anda ketika melakukan pemetaan bisnis melalui bisnis model canvas, itu Anda yang harus Anda petakan pertama adalah selain value proposition adalah customer need. Tetap aja customer need. Kenapa? Saat ini kalau Anda bikin produk, tapi itu sesuai dengan keinginan jenengan, itu belum tentu laku. Tapi kalau Anda bikin produk sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan market, ya Anda akan terjual. Makanya lakukanlah studi kelayakan. Anda jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan keluar, apa yang Anda bisa lakukan di sana, Anda lihat dan Anda kembangkan di tempat Anda. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana Anda memperluas jaringan kerja, memperluas marketing base Anda, customer data Anda perluas. Makanya saya selalu menyarankan pada anak muda, Pak, kalau saya ingin bisnis, apa yang saya lakukan pertama? Belajarlah. Kedua, jadilah bagian dari seller, penjual dari produk. Nanti ketika Anda sudah bisa jualan, Anda berpikir bikin produk. Makanya saya selalu menyarankan kalau mahasiswa nanya saya, Pak, saya pengen kerja itu apa Pak? Ya, jadi marketing gitu kan, jadi freelance marketing. Kalau Anda jadi marketing di perusahaan otomotif, di perusahaan elektronik, Anda nanti akan tahu bagaimana cara memperlakukan orang, bagaimana cara memperhatikan customer, bagaimana cara mempertahankan mereka. Anda akan tahu. Makanya memperluas jaringan adalah salah satu cara bagaimana kita memulai bisnis. Kemudian jangan pernah takut mencoba. Itu yang harus Anda pegang. Karena di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Semua orang pernah gagal. Saya, Anda semua di sini mungkin pernah mengalami kegagalan. Entah itu gagal masalah hubungan asmara, entah itu gagal karena nembak pacarnya ditolak, nembak orang ditolak gitu kan. Gagal mungkin nyari sekolah gagal gitu kan. Jurusan tidak sesuai dengan keinginan, semuanya pernah mengalami kegagalan. Tetapi ketika Anda gagal, Anda tidak berani mencoba, selesai. Ya, hidup Anda selesai gitu kan. Ketika Anda gagal, cobalah. Makanya ketika Anda bisnis, Anda mencoba. Setelah saya beberapa waktu yang lalu saya membaca biografinya Lee Byung-chul kalau nggak salah namanya. Dia adalah founder dari Samsung. Ingat kalau Samsung Anda tahu sekarang sudah menjadi raksasa dunia, menjadi perusahaan elektronik dan juga telekomunikasi terbesar di dunia. Ingat bahwa dulu foundernya itu ketika pertama kali berbisnis, dia mencoba banyak hal. Dia pernah jualan beras, dia pernah jadi tukang selip, dia pernah jualan sayur, semuanya dicoba. Dan gagal. Tetapi apa yang membedakan dia sama orang-orang gagal yang lain, dia tetap berani mencoba. Akhirnya apa? Dia sukses seperti saat ini. Jadi dari berbagai upaya dilakukan, dari kegagalan-kegagalan dia belajar. Oh, ternyata kalau gagal saya di sini, saya harus main seperti ini. Sama juga kalau Anda belajar tentang biografinya pendiri Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, semuanya juga pernah melakukan yang namanya kegagalan di masa bisnis di awal-awal. Makanya kalau Anda anak muda takut gagal, takut mencoba, ya selesai. Anda nggak usah berpikir jadi entrepreneur. Bagaimana carilah pekerjaan menjadi bagian dari korporasi, selesai. Tapi kalau Anda punya mindset yang selalu takut mencoba,
ya Anda bagian dari menjadi bagian korporasi pun Anda juga tidak akan pernah bisa melakukan inovasi. Itu yang harus Anda pegang, bahwa jangan pernah takut mencoba. Kemudian selanjutnya adalah senantiasa pupuk dan tumbuh kembangkan keyakinan diri Anda, gitu kan. Jadi kan ketika Anda punya semangat yang bagus, senantiasa pupuk. Bagaimana Anda memupuknya? Ya Anda harus selalu memotivasi diri Anda. Kemudian ketika Anda punya produk, pandai-pandailah menjaga kualitas produk Anda. Nah, jadi saya banyak sekali bertemu pedagang. Contohnya, saya pernah bertemu pedagang penjual es lilin, gitu kan. Penjual es itu pertama ketika dia bikin enak rasanya, santannya pas, gulanya pas. Ketika permintaannya besar, customernya banyak yang borong, akhirnya dia mengurangi kualitas produknya. Gulanya rodok dilongi, santannya rodok dilongi, dengan harapan dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Padahal mindset seperti itu adalah salah. Kalau Anda berbisnis, Anda ketika produk Anda bagus, tingkatkan, hargailah Anda kerek, kan? Contohnya apa? Kalau Anda di Tulungagung, Anda kalau nanya, Pak, sop ayam terenak mana? Yang ya jawabannya ya dua, Sumirah dan Pak Jono, gitu kan? Kalau Anda ke sana itu harganya selangit, mahalnya luar biasa. Satu porsi sampai 25.000, tetapi tetap ramai. Kenapa kok ramai? Karena ketika di awal sampai sekarang dia kualitas tetap dijaga. Porsinya tetap jumlahnya sama, cuman harganya dinaikkan perlahan-lahan. Karena customer udah nyaman dengan rasanya, dia tetap bertahan. Itulah konsepnya dalam bisnis. Jangan pernah mengurangi kualitas, tapi tetap tingkatkan, harga nanti ngikuti. Orang Jawa bilang bahwa rupong go rego, gitu kan. Ketika Anda beli barang itu rupong go rego. Nah, barangmu bagus, rego itu ngikuti, gitu kan. Makanya ketika kualitasnya bagus, tingkatkan harganya. Oke, kemudian ketika kita ngomong yang namanya hambatan. Nah, hambatan ini adalah apa-apa yang membuat kita atau Anda enggan memulai bisnis di usia muda. Pertama, yang paling banyak didominasi adalah merasa orang tua masih kaya. Itulah yang harus Anda sampingkan. Tadi saya bilang yang namanya comparative advantage dan competitive advantage adalah sebuah survei yang menyatakan bahwa orang dengan competitive advantage itu lebih berpeluang sukses daripada orang dengan comparative advantage. Apa beda kira-kira comparative advantage dengan competitive advantage? Comparative advantage itu adalah keunggulan yang diberikan sama Tuhan. Contohnya Anda terlahir kaya raya, Anda terlahir cantik, Anda terlahir tampan. Itu adalah keunggulan yang diberikan sama Tuhan. Kalau kita boleh milih sama Tuhan, saya pasti milih di keluarga sultan. Anda juga seperti itu. Tapi kita nggak bisa milih, kawan-kawan. Dimanapun kita berada, itu yang diberikan Tuhan dan kita harus berjuang di situ. Nah, jadi saya sedikit setuju dengan yang disampaikan Donald Trump, meskipun kata-katanya kasar. Donald Trump itu pernah bilang bahwa ketika Anda miskin, itu bukan ketika Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Ketika Anda mati dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan Anda. Nah, itulah ya, memang saya benar-benar saya ruli benar. Gitu. Jadi ketika kita sukses itu tidak hanya semata-mata karena komparatif advantage, karena kompetitif advantage. Saya banyak melihat bahwa bisnis itu banyak sekali gagal di generasi ketiga. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang memang saya lihat memang benar keadaannya, gitu kan. Di generasi ketiga. Ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang di generasi ketiga dia gagal. Kenapa? Misalkan generasi pertama adalah pendiri perusahaan. Dia sudah berupaya mendirikan perusahaan dengan sekuat tenaga, dia membangun perusahaannya, mati-matian jatuh bangun, akhirnya dia bisa berjalan sukses bisnisnya. Generasi kedua adalah anak dari orang ini. Dia masih melihat bapaknya itu berjuang. Dia ikut bapaknya bagaimana banting tulang, sehingga dia ketika diwarisi perusahaannya, dia akan tetap berupaya menjaga konsistensi bisnisnya. Sayangnya generasi ketiga itu dari lahir dari orang sudah melihat bapaknya kaya, sudah menjadi sultan. Jadi mindsetnya juga sudah salah, gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjalankan bisnis ya salah-salah, akhirnya hancur. Saya ngambil contoh satu aja. Kalau Anda di Tulungagung, mungkin Anda yang bukan Tulungagung, era saya tahun 90-an itu ada satu perusahaan besar di Tulungagung. Namanya adalah Reco Pentung, pabrik rokok Reco Pentung. Kalau Anda datang ke kampus dari barat itu kanan kiri ada kantor-kantor besar, bekas-bekas pabrik besar, itulah pabriknya Reco Pentung. Dia pada waktu itu merajai setelah gudang garam, sekelas Sampurna dan sebagainya. Dan generasi kedua lah yang menghancurkan bisnisnya. Kenapa? Karena ketika generasi pertama meninggal, tidak ada, diteruskan generasi kedua, eker-ekeran rebutan dan sebagainya, akhirnya manajemennya hancur dan tutuplah hingga saat ini. Itulah yang menunjukkan bahwa ketika Anda menjadi orang kaya, kadang tidak memiliki competitive advantage. Karena Anda merasa, bapak saya kaya, enak, gitu kan, saya tinggal menikmati hidup.
visi misi foya-foya gitu kan, dan itulah yang akan membunuhmu. Nah, makanya saya banyak melihat biografi orang-orang sukses di dunia yang mereka background-nya pasti adalah orang-orang yang susah ketika kecil. Contohnya saya menyebut yang namanya Lee Ka-shing. Lee Ka-shing itu adalah orang Hong Kong yang menjadi orang terkaya nomor 10 di dunia. Dia terlahir dari keluarga miskin, umur 5 tahun bapaknya meninggal, umur 6 tahun ibunya sakit-sakitan, jadi umur 6 tahun dia sudah menghidupi adik-adiknya beserta ibunya. Dia bekerja banting tulang, dari situlah dia belajar dan akhirnya membangun bisnis, sekarang menjadi orang terkaya nomor 10 di dunia. Dari mana? Dari competitive advantage yang tercipta dan terbentuk dari semua upaya yang dilakukan dari kecil. Nah, itulah makanya siapapun kita, dimanapun kita, apapun background keluarga kita harus tetap mengedepankan yang namanya competitive advantage. Supaya apa? Supaya Anda memiliki mental-mental juara. Ya, yang namanya juara itu tidak pernah selalu berhasil. Yang namanya champion itu ya juga pasti mengalami kegagalan. Karena kenapa ya? Tidak ada juara tanpa pemula. Tidak ada pemenang tanpa pecundang gitu kan. Tidak ada hero tanpa diawali dari zero. Semuanya dari bawah. Makanya ketika saat ini Anda masih menjadi anak orang kaya dan masih merasa hidupnya hanya untuk foya-foya, ya segera bertobatlah gitu kan. Nah, Anda punya konsep bahwa saat ini Anda kaya, kembangkan bisnis orang tua Anda. Kedua adalah takut gagal, seperti yang saya ceritakan tadi. Ketiga adalah tidak ada modal. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering saya terima dari mahasiswa bisnis gitu kan. Ketika mau mengawali konsep bisnis mereka. Aduh Pak, saya nggak punya modal Pak. Gitu kan. Oke. Kalau saya bilang bahwa banyak sekali pengusaha itu kaya juga diawali dari modal nol gitu kan. Kalau boleh saya bercerita, saya punya cerita yang luar biasa, inspiratif dari salah satu prime customer saya gitu kan, ketika saya di BRI, yaitu pemilik saya lupa itu, Mayangkara Group gitu kan. Mayangkara Group itu adalah prime customer-nya BRI. Dia pernah bercerita bahwa ketika dia awal berkarir, ketika dia muda, seusia di bawah 20 tahun, dia itu awalnya berjualan minyak tanah keliling pakai sepeda. Itulah dia lakukan untuk mencukupi kehidupannya gitu kan. Dia bercerita seperti itu. Saya mengulang ceritanya dia gitu kan. Dari situ dia belajar bagaimana mengembangkan bisnis, dan saat ini dia menjadi salah satu orang terkaya di Karisidenan Kediri. Kalau Anda pernah lihat di kontennya Boy William, rumahnya pernah direview adalah rumah yang punya lapangan golf. Luar biasa. Kalau di dekat kampus dia punya SPBE, punya SPBU, punya radio, punya jaringan restoran dan sebagainya. Dia mengawali usahanya dari seorang penjual minyak tanah keliling. Itulah kerennya dia. Satu lagi saya punya cerita, makanya saya bahkan banyak bercerita di sini. Saya punya kenalannya luar biasa, namanya Pak Trimo. Kalau Anda rumahnya Ngunut, pasti kenal Pak Trimo. Dia pemilik Shanghai Gansar, dia pemilik beberapa SPBU, dia pemilik beberapa SPBE, dan dia juga bilang bahwa awalnya dia juga kuli gitu kan, jualan sederhana. Sekarang menjadi kerajaan bisnis yang luar biasa. Ada lagi kalau Anda rumahnya Ngunut, ada yang namanya CV Guno, CV Majumapan. Saya juga kenal akrab dengan beliau, gitu kan. Beliau awalnya adalah seorang kuli. Nah, dia kuli di perusahaan tas namanya Sartimbul. Kalau Anda di Pulau Sari itu ada yang namanya perusahaan tas namanya Sartimbul. Dia kuli di sana. Dari kemauannya dia belajar, dia mencoba, akhirnya dia membangun usaha sendiri dan sekarang menjadi raksasa. CV Guno itu adalah supplier semua peralatan TNI Polri dan BNPB. Jadi bara, tenda, tas rangselnya tentara itu semua di Provinsi Tulungagung loh ya. Makanya Tulungagung itu luar biasa sebenarnya. Dan itulah mereka memulainya dari nol semua. Tidak ada yang otomatis. Mereka adalah orang-orang yang bukan berasal dari comparative advantage. Tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa luar biasa karena mereka terlahir memiliki yang namanya competitive advantage. Makanya jangan pernah berpikir bisnis itu selalu diawali dari modal. Salah. Bisnis itu diawali dengan kemauan. Anda tidak punya modal, Anda jadi reseller, dropshipper, selesai. Aduh Pak, saya gimana takut cara belajarnya gimana Pak? Selesai, gampang. Anda punya YouTube, Anda buka YouTube, belajar di situ banyak. Sekarang nggak ada cara kita berpikir susah belajar itu nggak ada gitu kan. Apapun diajarkan di YouTube, teman-teman. Makanya kalau Anda berpikir saya nggak punya guru, nggak punya mentor, salah. Di YouTube akan banyak mengajarkan Anda bagaimana Anda bisa menjadi pebisnis, salah satunya adalah reseller dan dropshipper. Kemudian adalah tidak ada tempat untuk buka usaha gitu kan. Nah, jadi kalau Anda berpikir bahwa tempat itu adalah sesuatu yang penting saat ini, Anda salah. Kalau di era saya tahun 90-an,
Dulu itu berbisnis itu harus di tempat yang strategis, di jalan utama, di jalan protokol benar. Sekarang eranya tempat itu bukan untuk sesuatu yang utama dalam berbisnis. Kalau nggak percaya, Anda lihat banyak sekali gerai-gerai bisnis atau tempat-tempat makan, tempat nongkrong yang gue terpencil. Dia nggak punya tempat yang saya bilang proporsional gitu kan. Saya bilang tempatnya strategis, enggak. Dia tempatnya terpencil. Kenapa? Karena dia pinter marketing, pinter branding, akhirnya laku. Dan juga kalau Anda boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Bill Gates dan juga Mark Zuckerberg, kan, dua orang-orang sukses di dunia, dia mengawali bisnisnya dari kos-kosan dan dari garasi rumah. Nah, itulah yang harus kita tanamkan, bahwa saat ini bisnis itu tidak pandang di mana tempat kita, karena semuanya kita bisa lakukan dengan digital, dengan online. Makanya tinggal kemauan Anda, tinggal niat Anda. Kalau Anda mau berbisnis, selesai. Dimanapun tempat Anda pasti bisa. Kemudian merasa tidak mempunyai kemampuan bisnis, gitu kan? Anda selalu minder, saya nggak punya kemampuan bisnis. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ditanya sama mahasiswa, Pak, bisnis itu apakah sesuatu yang diwariskan dari orang tua, Pak? Maksudnya ketika orang tua kita berbisnis, DNA orang tua itu mengalir ke kita. Saya jawab, tidak. Kenapa saya menjawab tidak? Karena saya banyak berkumpul dengan para pebisnis yang notabene orang tuanya bukan pebisnis. Saya banyak berkumpul dengan para pengusaha yang notabene orang tuanya bukan pengusaha. Kenapa kok mereka menjadi pengusaha? Pertama adalah mindset mereka, kedua adalah siapa yang diajak berkawan sama dia. Kalau saat ini Anda melihat orang yang punya bisnis, anaknya pintar bisnis, karena kenapa? Dari kecil dia sudah melihat bapaknya nyusui, ibunya nyang-nyangan, mereka bertransaksi, sudah melihat dari kecil. Sehingga apa? Sehingga secara tidak langsung di alam bawah sadar mereka tertanam bahwa saya bisnis itu seperti itu. Artinya dia bisa. Jadi maksudnya apa? Yaitu witing tresno jalaran teko kulino. Witing iso jalaran teko kulino, bukan witing tresno jalaran teko kulino ya. Witing iso jalaran teko kulino. Jadi ketika Anda ingin bisa, Anda biasakan diri Anda. Kumpul dengan para pebisnis, Anda belajar negosiasi, belajar transaksi. Nah, itu akan membuat mental Anda menjadi seorang pebisnis. Jadi tidak perlu orang tua Anda harus seorang pebisnis. Ketika Anda ingin menjadi seorang pebisnis. Ada salah satu ekonom dunia yang namanya adalah Malcolm Gladwell. Dia membuat sebuah teori, sebuah hukum yang namanya adalah hukum 10.000 jam. Apa itu hukum 10.000 jam? Malcolm Gladwell bilang bahwa ketika Anda melakukan sesuatu, apapun itu, sesuai dengan keinginan Anda, bakat Anda, dan sebagainya, selama 10.000 jam, Anda akan menjadi master. Contohnya Anda dari kecil sudah belajar musik, Anda belajar gitar, Anda berlatih 10.000 jam, nanti Anda akan menjadi master. Anda menjadi seorang penyanyi, Anda nyanyi 10.000 jam, Anda pasti jadi master. Sama ketika Anda berbisnis, Anda jualan selama 10.000 jam, nanti Anda menjadi pakar dalam bisnis. Seperti itu. Makanya saya hitung gitu. Saya jadi marketing dulu 14 tahun. Sudah lengkap 10.000 jam belum ya? Ternyata belum gitu kan. Makanya saya masih butuh waktu belajar gitu kan. Nah, makanya intinya bahwa ketika Anda sudah melakukan hal selama 10.000 jam, Anda akan bisa menjadi master. Kalau Anda mulai berbisnis sekarang, ya mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Anda sudah menjadi master, sudah sukses. Karena Anda mulai sekarang. Tapi kalau Anda nanti mulai umur 40 gitu ya, Anda hitung mundur lagi 10 tahun. Nah, seperti itu. Nah, apa keuntungan ketika Anda berbisnis sekarang gitu kan? Anda memulai usaha sekarang, ya Anda belum punya asam urat, belum punya kolesterol. Kalau gagal segera bangun. Beda kalau Anda mulai umur 50. Anda sudah punya asam urat, kolesterol, gagal sedikit, jatuh Anda mikir stroke selesai gitu kan. Nah, makanya itulah peluang buat Anda bagaimana Anda bisa menciptakan yang namanya hal baru. Oke, jadi ini adalah beberapa orang-orang keren, saya bilang orang-orang keren, orang-orang sukses yang saat ini mereka punya mindset bisnis ya seperti yang dilakukan oleh yang namanya Nadiem Makarim, sekarang Menteri Pendidikan. Anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Orang itu bisa nyuri ide Anda, tapi bukan untuk kemauan eksekusinya. Pak Nadiem bilang, karena dia berasal dari praktisi dan saya sependapat dengan dia pernah ngomong bahwa lulusan atau ijazah tidak menjamin kompetensi. Nah, itu yang saya pegang gitu kan. Kenapa? Karena dia juga tokoh yang membuat ide tentang kampus belajar, Merdeka Belajar. Sehingga mahasiswa itu 2 semester dikirim di luar, dikirim di instansi, dikirim di perusahaan, supaya mereka belajar di sana. Supaya mereka tidak hanya belajar teori di kampus. Karena kenapa? Karena dia berasal dari background bisnis. Dia belajar dari background praktisi yang memikir bahwa ijazah itu tidak menjamin kompetensi Anda. Anda lulusan dari perguruan terbaik pun itu juga bukan jaminan, gitu kan? Contohnya siapa? Contohnya Jack Ma, orang yang lulus di perguruan terjelek di kotanya menjadi orang luar biasa.
Nah, makanya dia selalu bilang bahwa ijazah tidak menjamin kompetensi. Makanya kalau Anda pengen punya kompetensi, berlatihlah. Kemudian ini Jack Ma. Jack Ma itu saya bilang tadi bahwa lahir dari keluarga sederhana, sering gagal dalam akademik, mencari pekerjaan susah, akan tapi menjadi orang terkaya di Cina, terkaya nomor 26 di dunia. Selesai. Dia bukan orang dari kampus ternama, dia orang kampus biasa, tapi dia punya tekad yang luar biasa. Dia punya prinsip bahwa failure is not always a mistake. It may simply the best one can do under the circumstance. The real mistake is to stop trying. Jadi kegagalan itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kesalahan yang benar-benar ada itu ketika Anda gagal tapi Anda tidak berani mencoba. Itulah yang namanya kegagalan. Nah, ini saya ceritakan tadi Lee Ka-shing, orang terkaya di Asia 10 besar di dunia. Memulai karir dari bekerja sejak umur 5 tahun, dari keluarga miskin dan sebagainya. Dia punya prinsip 3, dan ini adalah sesuatu yang selalu saya pegang. Uang itu uang untuk investasi diri. Jadi uang itu ada 3 jenis uang yang akan ketika kamu habiskan, dia akan semakin banyak. Apa? Yang pertama adalah uang untuk investasi diri. Jadi kalau kita ngomong ketika Anda masih belajar, investasi diri itu apa? Leher ke atas. Jadi Anda beli buku, belajar lewat webinar, belajar lewat seminar, belajar lewat YouTube, itu adalah investasi diri. Dan itu semakin Anda habiskan di situ, uang Anda akan semakin bertambah. Anda semakin pintar, Anda semakin bertambah. Jadi ketika Anda punya bisnis, Anda harus terus belajar. Karena itu adalah alat untuk investasi diri. Kedua adalah untuk uang untuk berbakti pada orang tua. Wah, ini luar biasa gitu kan. Kalau Anda habiskan semakin banyak uang untuk berbakti pada orang tua, uang Anda akan semakin bertambah. Yang ketiga adalah uang untuk amal. Makanya dia adalah orang yang memiliki banyak sekali lembaga-lembaga amal. Dan memang didedikasikan untuk amal gitu kan, sebagian pendapatannya. Nah, John Coleman adalah juga keluarga miskin gitu kan. Keluarga pengungsi, sekarang dia menjadi salah satu orang kaya di Amerika. Karena kenapa? Karena kejeliannya mendirikan WA, menemukan yang namanya WhatsApp, kan? Oke, jadi ini adalah strategi bagaimana memasarkan produk. Jadi 10 menit lagi memasarkan produk UMKM, ya, memanfaatkan media sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan pernah alergi menggunakan media sosial. Coba semua usaha ketika Anda punya produk. Memberikan insentif untuk rekomendasi. Jadi Anda memberikan insentif pada reseller, dropshipper, itu adalah cara terbaik Anda untuk membranding produk Anda, untuk memperkenalkan produk Anda kepada masyarakat luas. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan BUMDes. Jadi BUMDes itu ada di setiap desa, di Tulungagung ada 257 BUMDes yang mungkin bisa Anda ajak kolaborasi kerjasama. Nah, jadi ketika Anda bekerja sama dengan BUMDes, maka peluang Anda untuk bisa berhasil itu lebih besar. Promosi, memberikan produk secara gratis, proaktif memperkenalkan produk melalui pameran, dan libatkan milenial. Nah, ini yang paling penting. Kita harus senantiasa melibatkan para milenial. Untuk apa? Untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat. Milenial itu canggih dia, gitu kan? Oke, bagaimana kalau kita sudah berbisnis? Apa strategi yang kita lakukan? Pertama adalah train your staff, latihlah staff Anda. Ingat bahwa saya di BRI menjadi manajer itu selalu punya prinsip bahwa Anda harus selalu memberikan senyum pada pelanggan, kepada CS teller saya. Di BRI itu ada sebuah kebiasaan bahwa ketika CS teller itu tidak tersenyum pada pelanggannya, 1 kali, 2 kali, 3 kali akan dikasih SP. SP 1, 2, 3 akan dipecat. Kan cuman nggak bisa senyum. Kenapa kita kok punya prinsip seperti itu? Karena yang rajin mandi akan kalah dengan yang rajin senyum. Yang istimewa akan selalu kalah dengan yang selalu ada. Itu harus Anda catat. Makanya ketika Anda punya bisnis, Anda punya karyawan, senantiasa latih anak buah Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah be helpful, gitu kan. Membantu customer itu adalah yang penting, gitu kan. Makanya ketika Anda punya bisnis, Anda punya pelanggan, selalu berikan istilahnya pelatihan, berikan wawasan kepada customer Anda, customer service Anda untuk senantiasa membantu pelanggan yang datang. Yang selanjutnya adalah don't make a promise, gitu kan. Jangan pernah menjanjikan. Nah, jadi ketika kita berjanji harus kita tepati, gitu kan. Dalam bisnis seperti itu, gitu kan. Boleh Anda PHP kawan Anda, pacar Anda, tapi kalau dengan customer jangan, gitu kan. Kenapa? Customer itu punya banyak sekali pilihan. Kalau Anda PHP dia, Anda tidak konsisten dengan apa yang Anda sampaikan, dia akan pindah ke tempat lain. Kemudian selanjutnya adalah address komplain. Kalau ada orang komplain, Anda handle dengan baik. Karena dalam bisnis itu handling komplain itu adalah penting. Kemudian jawab telepon ketika customer Anda telepon. Kemudian selanjutnya adalah berikan something extra, gitu kan. Semua orang Indonesia itu suka yang namanya gratisan, suka yang namanya diskon. Ya, kadang orang Indonesia itu ya adalah orang yang gila diskon, gitu. Kalau ada diskon dia serbu-serbu, gitu kan.
Nah, makanya ketika kita punya produk, ya kadang dikasih diskon lah. Boleh, nggak apa-apa gitu kan, memberikan something extra gitu kan. Karena kenapa ya? Biar mereka kan belanja lagi. Kan? Yang namanya customer itu kadang punya mindset bekerja setengah mati, menghabiskan uang setengah sadar gitu kan. Menabung berhari-hari, menghabiskan uang setengah hari gitu kan. Makanya dengan perilaku itu ya kita harus memberikan sesuatu yang lebih buat dia supaya dia balik lagi. Kemudian selanjutnya adalah listen, selalu dengarkan customer Anda. Ingat, Tuhan itu menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Pesannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Always listening and always understanding. Kemudian take the step extra gitu kan. Anda harus lebih dekat dengan customer. Saya dulu ketika menjadi marketing di perusahaan perbankan, saya punya habit bahwa setiap hari saya harus mampir ke rumah customer saya. Untuk sekedar say hello, sekedar silaturahmi gitu kan, sekedar bertanya kabarnya gitu kan. Karena saya punya prinsip yang ada di Islam bahwa ketika kita mau silaturahmi, Tuhan itu akan memanjangkan usia kita dan membuka lebar pintu rezeki. Makanya saya selalu berupaya silaturahmi dengan customer saya. Untuk apa? Untuk menciptakan kedekatan dengan pelanggan, untuk menciptakan hubungan emosional yang bagus dengan mereka. Makanya sama. Ketika Anda punya bisnis, Anda punya customer, usahakan Anda memiliki hubungan yang bagus dengan customer Anda. Supaya apa? Supaya Anda nanti lebih nyaman, lebih gampang jualannya. Oke, ini adalah hal yang harus kita lakukan ketika kita punya bisnis dan kita ingin memberikan memorable experience service value. Apa itu memorable experience service value? Adalah sebuah pengalaman dilayani yang tidak bisa terlupakan oleh customer. Pertama, berikan 3 kata mutiara. Nah, makanya kalau Anda datang ke CS Teller, perbankan, hotel, operator, mereka selalu bilang, tolong, maaf, dan terima kasih. Itu adalah 3 kata mutiara yang selalu dijadikan senjata oleh customer service. Contohnya adalah, mohon maaf Bapak, bisa minta tolong pinjam KTP-nya, pinjam buku tabungannya, oh terima kasih, itu selalu disampaikan. Nah, makanya 3 kata mutiara ini Anda gunakan. Supaya apa? Supaya kata-kata Anda lebih halus, kata-kata Anda lebih sopan, dan Anda bisa membuat nyaman customer Anda. Senyuman, ingat, senyuman itu pembungkus layanan. Selalu sebut nama pelanggan, mintalah saran dan kritik. Nah, ini yang paling penting. Ketika Anda punya produk, jangan pernah alergi dengan kritik dan saran. Nah, itu harus Anda ingat. Kenapa? Orang yang memberikan kritik dan saran kepada kita itu bukan berarti mereka benci, tapi mereka sayang sama kita. Contohnya seperti ini, ketika Anda punya pacar misalkan, kemudian Anda jalan sama pacar Anda bilang, oh jangan pakai baju itu, nggak baik, jelek gitu kan. Apakah dia kan nggak suka sama Anda? Enggak, karena dia pengen Anda menjadi lebih baik. Sama ketika Anda punya customer mengkritik Anda, mengkritik produk Anda, apa yang harus Anda lakukan? Segera berbenah. Karena kenapa? Orang itu tidak akan pernah bisa mengkoreksi kesalahan sendiri tanpa bantuan orang lain. Makanya kita harus selalu respect dengan kritik dan saran dari pelanggan. Selanjutnya adalah tingkatkan hubungan emosional dengan pelanggan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan pelanggan kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana peran mahasiswa memajukan UMKM. Saya punya cerita bahwa di 2019 awal saya memiliki sebuah program yang namanya kolaborasi mahasiswa dan UMKM, di mana saya mengirim sekitar 352 mahasiswa untuk kuliah lapangan di UMKM selama 2 bulan. Jadi setiap hari Senin, Selasa mereka tidak di kelas, mereka ada di pelaku UMKM. Apa yang dilakukan di sana? Mereka belajar bagaimana berbisnis, bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana memproduksi barang dan sebagainya. Dan juga mereka belajar bagaimana membuatkan akun-akun media sosial untuk pengusaha, membuatkan akun marketplace untuk pengusaha, dan mereka juga memfotokan produk di pengusaha. Dampaknya apa? Banyak sekali pengusaha yang terbantu dengan kehadiran mereka. Bagi mahasiswa apa dampaknya? Setelah kegiatan itu banyak sekali mahasiswa yang saya kirim di sana menjalankan bisnis. Mindset bisnis mereka terbuka gitu kan. Karena kenapa? Learning by doing. Itulah yang menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita mengirimkan mahasiswa ke lapangan. Makanya inilah yang juga nanti akan diterapkan ketika kampus Merdeka ada gitu kan. Bayangkan kampus Merdeka ada 2 semester harus di luar, nggak boleh di kelas. Nah, seperti inilah nanti yang akan gambaran yang terjadi ketika ada yang namanya kampus Merdeka. Anda dikirim di luar sesuai dengan jurusan Anda masing-masing, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kebetulan yang saya kirim kemarin adalah mahasiswa manajemen bisnis syariah. Saya kirim ke bisnis untuk belajar bisnis, untuk belajar marketing, untuk belajar branding dan sebagainya. Nah, itulah yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, dan harapannya nanti bisa saya lakukan lagi dengan mahasiswa. Ya, memang saat ini memang skupnya masih di jurusan manajemen bisnis, gitu kan. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit paparan dari saya, dan mungkin akan saya sambung lagi dengan diskusi tanya jawab yang pastinya akan lebih
Saya harapkan partisipasi kawan-kawan untuk sedikit bertanya di sini supaya nanti lebih bisa kita komunikatif. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Denny atas paparan yang begitu menarik. Kepada audien yang ingin bertanya, dipersilahkan menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Monggo yang mau tanya teman-teman. boleh ya. Silahkan ketik di chat juga boleh kan. Mbak, sayanya Iya, Mbak. iya, perkenalkan, saya Rensi Septobresita Angelia. Di sini saya ingin bertanya, apakah setiap manusia pasti memiliki kemampuan untuk menjadi seorang entrepreneur? Lalu, jika seorang pengusaha itu, apakah harus selalu mengikuti tren untuk melakukan perkembangan pada pemasaran produknya? Seperti halnya saat ini sedang marak tren untuk pemasaran melalui media sosial TikTok. Kan biasanya itu setiap orang memiliki prinsip masing-masing dalam perkembangan usahanya atau dalam membuat usahanya pasti memiliki prinsip. Bagaimana jika tren yang ada itu tidak sesuai dengan prinsip yang dibangun saat mendirikan usaha? Apakah dituntut untuk selalu mengikuti tren atau kita dapat menyesuaikan diri dengan tetap melakukan prinsip-prinsip yang sudah dipegang teguh saat kita memulai usaha. Seperti itu. Terima kasih. Mbak Rensi, mohon maaf bisa diulangi lagi untuk pertanyaannya? Oke, enggak diulangi, enggak apa-apa Mbak, saya sudah paham pertanyaannya. Oh iya, Pak. Jadi pertanyaan secara garis besar ada dua, yaitu pertama adalah apakah setiap orang itu memiliki jiwa bisnis? Yang kedua, apakah ketika kita menjalankan bisnis harus mengikuti tren? Itu aja, dua itu. Nah, secara garis besar. Pertama adalah apakah semua orang itu memiliki jiwa bisnis? Intinya yang namanya entrepreneurship mindset itu adalah sesuatu yang harus dibangun. Jadi semua orang harus membangunnya, semua orang harus bagaimana memupuknya. Jadi semua orang itu ya manusia itu pada prinsipnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Itu yang harus kita sadar bahwa manusia itu diberikan bekal yang namanya software dari Tuhan bahwa Anda itu akan selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, salah satunya adalah ketika Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan, Anda butuh makan, Anda butuh menghidupi keluarga Anda nanti akan muncul yang namanya bagaimana Anda semangat untuk survive. Salah satunya adalah berwirausaha. Nah, makanya ketika yang namanya semangat wirausaha itu bisa dipelajari, bisa diterapkan oleh siapapun. Kalau Anda ingin memberikan added value bagi diri Anda sendiri-sendiri, ya Anda belajarlah. Karena semua orang itu bisa belajar. Saya pernah bilang, orang tua saya pernah bilang bahwa ilmu katon itu bisa dipelajari. Maksudnya apa? Sesuatu yang Anda bisa lihat itu semuanya bisa dipelajari, termasuk berbisnis. Ketika Anda mau mempelajarinya, Anda memiliki semangat dan tekad untuk mempelajarinya, Anda pasti bisa. Ya, nanti lainnya adalah tinggal Anda bagaimana mengaplikasikannya praktek gitu kan. Istilahnya learning by doing gitu kan. Karena kenapa? Yang namanya ketika kita hanya belajar teori, tidak pernah mau praktek, ya kita tidak akan bisa melakukan adjustment. Nah, contohnya Anda jualan gitu kan harusnya harganya 10.000. Orang beli jumlahnya 10, minta keringanan. Ketika Anda saklek ya Anda ada laku. Nah, misalkan seperti Anda punya barang harganya 10.000 nih. Dari 10.000 itu Anda sudah mendapatkan untung 3.000 per biji. Tetapi ada orang yang mau beli 10. Dia nawar, oh kalau saya beli 10 jangan dikasih 10.000 per biji. Kalau Anda saklek, Anda tidak punya ya Anda tidak akan lepas. Padahal ketika Anda hitung-hitungan, oh kalau jual 10 tak kasih diskon segini. Saya masih untung, produk saya segera habis. Itulah yang namanya akan Anda alami ketika Anda praktek langsung di lapangan. Ada lagi ketika Anda nanti ketemu orang-orang yang nyinyir gitu kan, customer yang nyinyir, pola-pola orang yang suka ya nyuruh saya, yang namanya customer itu penggayaan ora nyacat ya nyocet gitu kan, mohon maaf agak kasar gitu kan. Nah, tapi ketika Anda mungkin tidak pernah berbisnis, Anda tiba-tiba langsung dinyinyirin orang, nanti Anda disitu akan belajar, oh ternyata kalau orang nyinyir itu saya bagaimana ya caranya ngerespon. Kalau ada orang komplain bagaimana saya menghandle mereka ya. Nah, itu akan Anda dapatkan ketika Anda terjun di lapangan. Kalau Anda hanya belajar teori handling komplain seperti ini, Anda tidak akan pernah belajar gitu kan. Karena orang komplain itu macam-macam gitu kan. Kenapa kok saya tahu? Saya itu dikomplain orang sering kok ya.
Makanya saya tahu bagaimana menghandle komplain orang satu dengan yang itu caranya berbeda. Bagaimana kita melihat karakter mereka. Ketika kita negosiasi, kalau bisa jangan hanya win-lose solution, tapi win-win solution. Saya dapat, dia juga dapat. Nah, makanya itu ketika kita hanya belajar teori, ya kita tidak akan pernah bisa tahu bagaimana mempraktekannya. Makanya saran saya, ketika Anda belajar, pasti Anda bisa. Jadi setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausaha. Kemudian yang kedua adalah ketika ada tren baru, apakah kita harus selalu ikut tren itu? Tidak semuanya. Tergantung bagaimana tren tersebut. Misalkan saya seperti ini. Di era 80-an, itu ada yang namanya sabun batangan. Sabun batangan itu satu sabun digunakan untuk nyuci tangan, mandi, keramas, cuci piring, cuci baju, semuanya all in one pakai sabun batangan. Kemudian era 2020 sabun itu sudah terdiversifikasi. Ada sabun untuk tangan, ada sabun untuk mandi, ada sabun untuk keramas, ada sabun cuci, sabun tangan, sabun muka, macam-macam. Pertanyaan saya, ketika orang tetap mempertahankan yang namanya sabun batangan, kira-kira produknya laku apa enggak? Jawaban saya mestinya enggak. Nyatanya sekarang sudah nggak ada sabun batangan. Kenapa? Karena nggak laku. Nah, itulah hal-hal seperti itu yang kita harus mengikuti tren. Kalau trennya itu customer itu sudah tidak merespek dengan produk kita, ya kita harus inovasi. Nah, itu contohnya. Kemudian ada lagi contoh. Dulu ada yang namanya produk yang namanya es kepal Milo, rame gitu kan. Kemudian kita bikin di akhir-akhir periode, dan customer udah jenuh. Ketika kita terus bikin, ya mungkin akan rugi. Ya kita harus inovasi yang lain. Nah, itulah bagaimana kita melihat kita perlu mengikuti tren atau tidak itu disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Ingat bahwa yang namanya customer behavior dalam marketing itu, yang namanya konsumen itu adalah orang yang cepat bosan dengan produk. Contoh sederhana seperti ini. Ketika saya tanya Anda di sini, kira-kira makanan apa favorit Anda? Mungkin ada yang jawab bakso, soto, sate, dan sebagainya. Misalkan saya nanya kepada mereka yang suka sate, tak tanya, ketika Anda makan sate sebulan, pagi, siang, sore pakai makan sate, kira-kira bosen nggak? Jawaban saya pasti Anda bosen. Anda pasti pengen tempe menjes, pengen sego pecel, dan sebagainya. Itulah yang namanya customer behavior. Ketika Anda mengkonsumsi produk dalam jangka waktu yang lama, tanpa ada inovasi, mereka akan bosen mencari alternatif lain. Makanya ketika Anda punya customer, ya Anda harus pintar-pintar memahami apa kebutuhan mereka. Dan itulah pentingnya yang namanya mengikuti tren juga. Nah, kemudian ketika kita ngomongin namanya pemasaran. Pemasaran apakah kita harus mengikuti tren? Harus ke TikTok? Tidak harus, gitu kan. Ketika Anda sudah jalan dengan yang namanya marketplace, ya Anda tetap aja di marketplace. Cuman ketika Anda main di TikTok, itu hanya untuk memperkenalkan produk Anda. Supaya Anda lebih mendapatkan jangkauan yang lebih banyak, gitu kan. Makanya saya selalu bilang bahwa Anda gunakan semuanya. Bukan itu menjadi cara Anda, tetapi bagaimana orang itu bisa mengetahui produk Anda dari situ. Nah, jadi Anda harus mencoba, gitu kan. Kenapa? Kalau ada produk-produk baru harus mencoba. Mana nanti yang lebih efektif dan efisien Anda terapkan pada bisnis Anda. Jadi, tidak semua perubahan itu kita harus ikuti, tergantung pada segmen bisnis Anda, tergantung pada customer Anda, tergantung pada bagaimana transaksi Anda. Contohnya seperti saat ini. Kalau Anda jualan makanan di kota, eranya sekarang orang menggunakan yang namanya dompet digital, e-wallet, gitu kan. Anak-anak muda semuanya pakai e-wallet. Tetapi Anda pikir gini, saya pakai konvensional aja lah, transaksinya manual. Ya, anak-anak muda nggak akan mampir ke tempat Anda. Kenapa? Mereka nggak punya uang fisik, mereka punya e-wallet. Nah, itulah yang harus Anda adopsi. Berarti Anda harus mengikuti tren apa? Pakai yang namanya e-wallet di tempat Anda, pakai yang namanya cara pembayaran digital di tempat Anda. Jadi seperti itu supaya apa? Supaya customer itu akan tetap datang atau mereka akan mencoba produk Anda. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, saya tambahkan sedikit. Saya mengirimkan di chat, boleh diunduh kawan-kawan. Ini adalah salah satu buku saya yang saya tulis. Memang saya tidak komersilkan. Judulnya adalah Marketing Kelas Wahid, gitu kan. Di sini adalah sekumpulan kisah-kisah, cerita-cerita nyata yang saya jalani. Ketika saya menjadi marketing, ketika saya menjadi sales, bagaimana saya bisa menjual produk, bagaimana saya bisa memperlakukan customer saya, bagaimana saya bisa mempertahankan customer saya, itu saya tulis di buku ini. Silakan download, siapa tahu bisa memberikan inspirasi, manfaat atau motivasi bagi kawan-kawan yang saat ini menjalankan bisnis dan mempunyai customer. Seperti itu. Terima kasih. Jadi monggo silakan download gratis. Dibagi-bagian juga boleh. Terima kasih kembalikan kepada moderator. Mungkin teman-teman yang lainnya ingin bertanya lagi. Saya ingin bertanya. Oke, terima kasih. Monggo Mbak. Silakan Mbak Devi. Saya Devi Eva Saputri ingin bertanya, Pak.
gini, kita kan mungkin mindset untuk berwirausaha itu sudah ada, tapi cuma tinggal untuk memulainya, action itu sebenarnya bukan karena takut atau gagal atau karena bingung modal, tapi cuma karena dalam keadaan dirinya sendiri yang belum untuk bisa memulai itu bagaimana. Mungkin karena keadaannya sedang sibuk ngapain gitu Pak. Jadi untuk actionnya itu belum bisa. Oke, terima kasih. Saya jawab langsung Mbak Alfania ya. Nggih, Pak, monggo. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita sudah punya niat, ketika kita sudah punya mindset bisnis, tetapi kita takut untuk action, bagaimana caranya, gitu kan? Nah, oke, jadi memang Anda butuh motivasi. Anda butuh seorang motivator. Siapa yang bisa memotivasi Anda? Pasti kawan Anda. Ya, orang itu kadang ketika belum terbentur pada sebuah kondisi yang dimana dia harus memulai, dia tidak akan memulai. Contohnya, ketika kita masih punya uang, ketika orang tua kita masih kaya, ketika kita masih mendapatkan cetak uang jajan orang tua, kita punya niat nih untuk bisnis, tapi nggak akan kita melihat ngapain saya mulai, saya masih dapat uang jajan dari bapak saya, selesai. Nah, makanya Anda butuh yang namanya motivasi. Siapa yang bisa memotivasi Anda? Pertama adalah kawan Anda. Kumpulah dengan kawan-kawan yang punya bisnis. Anda akan melihat dia, oh dia dagang, dia dapat uang, oh dia dapat transferan, oh dia dapat bisa makan ya dengan uangnya sendiri, oh dia bisa jajan pakai hasilnya sendiri. Nah, itulah yang akan memotivasi Anda. Jadi perbanyaklah kawan-kawan Anda yang memiliki bisnis. Kedua adalah perbanyaklah melihat orang-orang yang di bawah Anda yang kurang beruntung seperti Anda. Nah, misalkan Anda melihat kawan-kawan Anda yang jualan di kampus gitu kan, Anda harusnya bisa termotivasi dari mereka. Saya banyak sekali melihat ada mahasiswa yang memiliki mental juara. Saya bilang mental juara gitu kan. Saya pernah melihat ada mahasiswa yang ke kampus itu tidak hanya membawa tas yang berisi buku, tetapi dia juga membawa termos, gelas, dan kopi. Kan? Dia memasarkan kopi ke kawan-kawannya. Gitu. Itulah mental yang saya sebut juara sebenarnya. Keren, gitu kan? Ada lagi satu, saya ketemu mahasiswa yang di kampus itu dia bawa dus besar, isinya kue-kue gitu kan. Nah itu juga adalah mental yang luar biasa yang akan membentuk dia menjadi seorang dengan kognitif advantage. Makanya ketika kita sudah punya niat tapi tidak berani eksekusi, ya Anda harus berkawan dengan orang-orang yang telah menjalani bisnis lebih dulu. Anda harus banyak melihat orang-orang di media sosial mungkin yang dia dari muda berbisnis akhirnya menjadi kaya raya. Contohnya yang paling baru saya melihat adalah Juragan 99 yang memiliki MS Glow gitu kan. Dia juga seperti itu. Awalnya dia berada di zona nyaman, dia adalah karyawan bank sama seperti saya dulu. Tapi dia keluar dari zona nyaman, dia memulai bisnis, mengkritik bisnis kecantikannya, dia jualan dan akhirnya sekarang menjadi orang yang kaya. Bayangkan Juragan 99 itu dia memiliki pesawat jet pribadi, luar biasa. Karena masih muda, tuaan saya di bawah saya, dan itulah yang mungkin akan bisa memberikan motivasi buat Anda untuk segera action. Tidak hanya niat, tapi juga action. Ingat, jangan hanya berani bermimpi. Kalau Anda tidak hanya berani bermimpi, tapi tidak berani segera bangun dan eksekusi, yang mimpi Anda akan direbut orang. Seperti itu. Terima kasih Mbak, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih Pak Denny untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Devi. Mungkin ada yang lain ingin bertanya lagi? Untuk teman-teman yang lain, apakah sudah cukup jelas? Insya Allah Baiklah, sudah, mungkin. Mbak. Oke, Pak. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya kita pengunjung acara. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hadirin semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat saat ini dan di masa yang akan datang.
Terima kasih Pak Denny untuk materi dan paparannya. Ya, sama-sama Mbak. Sukses buat kelompok KKN 032. Terima kasih Bu Fardan kesempatannya. Terima kasih kawan-kawan. Mengisi kegiatan mahasiswa KKN kali ini. Oke, terima kasih Bu Fardan. Terima kasih juga kepada Bu Fardan telah menyempatkan waktunya. Baik, mungkin cukup sekian Pak, Bu, untuk webinar kali ini. Semoga ilmu yang diberikan Pak Denny bermanfaat. Amin. Apabila salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih, Pak Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Fardan. Terima kasih kawan-kawan. Mohon izin undur diri. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih loh, Pak. Terima kasih Mas. Sukses buat jenengan semua. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal. Amin. Saya izin live ya, sampun nggih. Sampun Bu, matur Oke, sembah Bu. nuwun Bu. Terima Matur kasih. Mohon maaf, suwun. Bu. Jangan lupa diupload ke YouTube rekamannya ya. Baik. Insyaallah Bu. Nah, sudah, terima kasih. Ya. Selamat. Sing guru metu sapa iki? Halo, halo. Halo Sisan rap